back to Your Home Living where you and I belong. Dan kembali lagi di series Home Ventura, inspirasi desain untuk home living kamu. Dan sekarang kita lagi ada di daerah BSD teman-teman. Lebih tepatnya kita lagi ada di Spring Hill, Yumelagon. Di Spring Hill Yumelagon ini kita lagi review show unitnya Himawari dengan panjang kali lebarnya 8 x 14 meter dengan luas tanahnya di 112 square meter dan juga luas bangunnya di 104,2 square meter teman-teman ya. Nah kalau kalian lihat juga nih teman-teman untuk fasadnya dia tuh memang cantik ya teman-teman, memakai desain Jepangan teman-teman. Jadi warna kombinasinya tuh netral seperti warna putih, beige, abu-abu dan juga coklat. Cantik banget ya teman-teman ya. Terus kalau aku lihat tadi di bagian kacanya juga nih di lantai 2 itu dia juga pakai desain PVC ya teman-teman, PVC kayu. Jadi tuh kesannya tuh aksen kayu itu benar-benar menonjol. Dan di sini kita bisa lihat juga sih di kanopinya, tapi kita bakal bahas bareng ya. Sebelum kita bahas kanopi, kita bahas dulu di bagian carportnya. Untuk carportnya sendiri dia itu kurang lebih 5 meter ya untuk panjang kali lebarnya ya. Dan juga dia itu berwarna abu-abu terang teman-teman. Kalau nggak salah itu adalah concrete paving block ya teman-teman. Dan di sampingnya itu dikasih batu sikat. Nah kalau kita lihat di plafonnya juga nih teman-teman, dia juga pakai PVC. PVC dengan motif kayu terus pakai garis-garis gold line gitu. Nah ini kalau kalian beli unit Himawari, kalian udah plus sama kanopinya juga nih teman-teman ya. Terus kita juga bisa nih teman-teman lihat di sebelah kiri diriku ada taman juga, dia itu kayak tropical tropis gitu. Terus dia tuh ada desainnya, ada batu-batuan tali, ada tanaman paku dan juga tanaman-tanaman kecil ya. Jadi kesannya tuh sejuk teman-teman. Nah sekarang kita bakal masuk nih teman-teman ke terasnya ya. Untuk terasnya sendiri dia pakai ubinnya tuh ubin berwarna abu-abu muda berwarna doff ya teman-teman. Dan untuk kayunya sendiri dia pakai warna solid, cantik juga ya kayunya. Untuk bagian pintu, terus sampingnya juga udah ada jendela kaca bukaan, samping-sampingnya juga bagian pinggiran jendelanya juga dia pakai kayu. Terus untuk bagian ruang services dan carport itu juga dia ada pintunya teman-teman, dia pakai pintu hollow besi ya. Jadi untuk teman-teman dari tempat services terus mau ke carport itu juga ada. Tapi di sini kita bakal masuk pakai ruang depan. Yuk kita masuk bareng. Nah, sekarang kita udah sampai nih teman-teman di dalam unit dari Himawari ini. Dan kesan aku pas masuk tuh lega banget teman-teman dan sejuk. Karena dia itu pakai konsep open space dan tanpa sekat teman-teman ya. Nah, sekarang kita mungkin bakal lihat di bagian living room ya. Untuk living roomnya sendiri, dia itu pakai sofa berbentuk kotak dengan berwarna abu-abu. Dan posisinya dia itu tuh di tengah-tengah ruangan teman-teman. Dan di depannya itu dia menghadap TV ya. Dan TV-nya sendiri dia itu udah menyatu teman-teman dengan wooden slam di belakangnya. Tapi dia pakai motif marble berwarna abu-abu gelap seperti itu. Bagian atas dan bawahnya sendiri dia pakai WVC panel ya teman-teman. Dan tengah-tengahnya itu dia dikasih kaca teman-teman, cermin ya. Jadi itu ada pantulan memberikan kesan itu lebih luas gitu ya. Which is ini bisa sih teman-teman jadi inspirasi karena ini cantik banget teman-teman, rasa Japanese-nya dapet banget ya. Dan dia di sini tuh mainin aksen warna abu-abu dan juga coklat teman-teman, ini bisa jadi inspirasi juga. Dan di sini teman-teman ada powder room ya teman-teman. Dan untuk powder room sendiri tuh pintunya dia itu dia pakai wallpaper ya, wallpaper berwarna wooden oak gitu. Ini cantik juga gitu. Nah sekarang kita bakal ke dining room. Bagian dining roomnya sendiri juga nih, wah ini cantik banget sih teman-teman ya. Untuk bagian mejanya dia pakai kayu solid, terus motifnya sendiri tuh juga sama teman-teman, dia marble abu-abu gitu glossy. Dan juga untuk bagian kursinya dia tuh campuran dari upholstery berwarna beige dan juga ada beige seat juga teman-teman yang dia tuh langsung built-in ditanam ke wall panelnya. Samping atasnya juga sama dia dikasih ambient light teman-teman, jadi kesannya tuh lebih hangat dan juga cantik. Di sini juga teman-teman wall desainnya yang bikin aku juga pangling ya teman-teman. Wall desainnya dia itu dia pakai oak wood juga nih warnanya. Terus sampingnya dikasih list berwarna hitam. Ini bisa nih teman-teman dijadikan inspirasi ya gitu. Dan dia juga posisi untuk bagian ruang makannya itu sampingan juga sama
taman di belakang nih teman-teman. Jadi saat kalian makan, kalian buka, bisa nih teman-teman masakan sejuknya pagi hari kalau lagi sarapan, atau di malam atau sore hari gitu ya. Jadi kesannya tuh juga makan tapi di dalam taman gitu, walaupun sebenarnya di pinggirnya. Nah ini bisa nih teman-teman ya. Nah sekarang kita bakal ke arah kitchen teman-teman. Tapi di kitchen sendiri aku mau spot ini dulu nih teman-teman. Ini juga pintu ya. Tapi pintunya biar nggak kelihatan dia pakai WPC teman-teman. Nah ini tuh pintu ngarah ke pintu carport yang hollow besi tadi, dan juga pintu service dan juga untuk maidroom kayak gitu. Lanjut kita bakal ke kitchen nih teman-teman. Untuk kitchen sendiri di sini udah ada kayak kulkas, terus ada juga oven, ada juga dispenser. Nah bagian sini untuk rak-raknya, terus kitchen setnya dia bisa ditaruh untuk peralatan masak dan lain-lain. Table kitchennya juga dia pakai marble, ini baru marble teman-teman, bukan kayu. Terus udah ada wastafel, terus ada hooker, ada juga nih teman-teman untuk kompor tanamnya ya. Dan di sini juga nih teman-teman yang paling penting dalam kitchen itu harus ada jendelanya. Jadi saat lagi mau masak-masak, sirkulasi udara itu tetap ada seperti itu. Nah ini untuk bagian lantai satunya teman-teman udah kita spill desainnya, cantik-cantik semua dan sangat menarik. Mungkin sekarang kita bakal lihat untuk lantai 2-nya ya. Seperti apa sih untuk desain-desainnya. Yuk kita naik ke lantai 2. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 2 teman-teman ya. Nah sekarang kita bakal lihat ya untuk desain di bagian master bedroomnya. Di bagian master bedroomnya ini, kesan pertama saat aku masuk itu adalah luas banget teman-teman. Dan ini ya teman-teman, aku bakal bahas ya. Di belakang headboardnya sendiri dia tuh pakai panel WPC ya, berwarna abu-abu terang berbentuk vertikal. Dan di bagian tengah-tengahnya itu dia dikasih cermin teman-teman, jadi memberikan kesan lebih luas gitu ya. Nah di sebelah kirinya juga nih teman-teman, dia ada meja rias minimalis berwarna putih. Dan di depannya itu ada cermin oval yang cukup besar teman-teman ya. Dan pinggiran dia tuh dia pakai list berwarna abu-abu seperti itu. Dan ini bisa kalian fungsionalkan juga teman-teman untuk yang lain, seperti untuk jadi meja kerja dan juga lain-lainnya. Dan juga nih teman-teman, kalau kalian sadar cahayanya tuh bagus banget karena dia udah ada 2 jendela besar di bagian depan aku. Jadi udah pasti nih pencahayaan di pagi hari atau mungkin di siang hari kalian nggak harus nyalain yang namanya lampu, udah dapet pencahayaan natural light itu dengan cukup gitu. Dan ini teman-teman yang bikin aku salfok di master bedroom, karena semua itu warnanya netral. Di bagian bed cover ya dia tuh pakai warna merah teman-teman, jadi memainkan aksen lebih dominan gitu warnanya di antara warna-warna netral lainnya seperti itu. Nah kita bakal lihat nih teman-teman, di depannya juga nih di kasur udah ada TV, dan TV-nya dia itu menempel dengan kayu teman-teman, step kayu yang berwarna abu-abu terang. Dan di belakangnya juga udah ada finishing berwarna putih dengan juga list berwarna hitam. Di bagian atas sama bawahnya sendiri dia udah pakai cermin teman-teman, jadi ini memainkannya aksennya biar luas gitu ya, karena mirroring gitu teman-teman. Ini memang yang mau di highlight lebih ke arah luasnya, leganya gitu ya, walaupun compact tetap terlihat lega seperti itu. Di bawahnya sendiri juga ada hambalan teman-teman, bisa kalian taruh buku atau mungkin bisa kalian taruh juga nih untuk pernak-pernik atau mungkin hiasan, bisa banget. Dan bawahnya juga sudah ada laci putih untuk simpan-simpan barang. Nah di sebelah sampingku sini juga ada walk-in closet teman-teman, dia pakai warna coklat tua gitu. Dan di sini juga nih untuk bagian pintunya juga gitu, dia pakai smoke mirror ya teman-teman ya, atau smoke glass gitu, dia langsung menghadap ke kamar mandi. Nah untuk bagian kamar mandi sendiri tuh simple teman-teman untuk layoutnya. Jadi untuk ubinnya sendiri dia pakai keramik berwarna abu-abu, terus sudah ada toilet, sudah ada juga cermin oval yang di bawahnya juga ada batuan, dan juga udah ada shower dan lain-lain. Dan di sini untuk kamar mandi basah dan keringnya tuh ada sekat, tapi sekat dikit aja gitu. Jadi yang bagian shower tuh dia rada turun, untuk bagian WC itu dia rada naik kayak gitu sih teman-teman. Dan sekarang kita bakal lihat di bagian kamar anak-anaknya. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di kamar anak perempuannya, dan kesan pertama aku saat masuk ke ruangan itu adalah lucu dan manis banget teman-teman, karena full dengan warna putih dan juga berwarna pink teman-teman ya. Dan di bagian belakang sini aku mau ulas nih bagian headboardnya.
Headboardnya sendiri itu dia adalah berwarna beige soft teman-teman ya, dibalut juga dengan kain, jadi kesannya tuh soft dan lucu. Di bagian wall panel juga dia berwarna pink teman-teman, ditambahkan list berwarna emas dengan tengah-tengahnya ada cermin, jadi memberikan kesan lebih lega gitu. Di bagian depanku juga samping kasur ada juga meja rias anak perempuan teman-teman yang bisa difungsionalkan juga sebagai meja belajar. Di bagian depannya itu juga ada cermin bundar, dan juga untuk bagian kursi dia itu adalah kursi bundar tapi dilapisi oleh kain berwarna pink teman-teman. Di depannya juga ada vas gitu dengan bunga berwarna kuning yang memberikan kesan ceria gitu. Nah juga nih teman-teman ya, di bagian depannya kasur dia juga ada TV teman-teman, dan di belakangnya itu adalah wall panel juga teman-teman berwarna pink. Di bagian bawahnya juga dia pakai warna pink, dikasih list juga berwarna emas, dan atasnya juga ada kaca. Di sini emang dimainkan terlihat luas teman-teman ya. Dan di belakang depanku juga udah ada nih teman-teman jendela yang sangat besar, which is untuk pencahayaan natural alami masuk ke dalam kamar. Dan juga untuk penutupnya sendiri tirainya memakai warna putih dan juga berwarna pink dengan ikatannya berwarna emas kayak gitu. Ini bisa sih teman-teman jadi inspirasi yang suka manis-manis, punya anak perempuan bisa banget ya. Dan sebelah kiri aku juga nih teman-teman udah ada juga nih lemari atau sekatan ya bisa dibilang ya, yang isinya itu tuh bisa untuk ditaruh dekorasi teman-teman, seperti mungkin foto, mungkin juga vas bunga, buku, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mau punya ruangan ada sentuhan personal, itu nggak terlalu makan tempat, bisa untuk dibikin seperti ini teman-teman. Ini untuk kamar perempuan, dan sekarang kita bakal lihat untuk kamar anak laki-lakinya yuk. Oke, sekarang kita ada di ruang anak laki-lakinya. Kalau sebelumnya lebih ke arah feminin, sekarang lebih ke arah maskulin teman-teman, karena didominasi oleh berwarna navy. Nah kalau misalnya kalian lihat nih teman-teman, di bagian kamar anak laki-lakinya di belakang ini dia pakai aksen geometris teman-teman. Jadi headboardnya sendiri dia pakai warna navy, terus juga di bagian atasnya dia itu pakai list berwarna hitam. Ini motifnya geometris banget ya teman-teman, lucu banget. Finishingnya berwarna putih dan juga di sini berwarna abu-abu. Di sebelah depan sini juga ada meja belajar yang berwarna putih, nyambung gitu teman-teman, menyatu dengan dinding. Dan untuk kursinya sendiri dia ada kursi bulat berwarna biru juga. Dan di atasnya juga nih teman-teman bisa ditaruh untuk hiasan ya. Jadi dia kayak hambalan gitu, tapi dikasih list juga gitu lah. Atau kerangka dari kayu ataupun besi. Nah untuk pencahayaan sendiri juga nih teman-teman, sama seperti kamar lain, dia sudah ada pencahayaan alami dari jendela gitu, dan dia juga ditutupin oleh horden berwarna putih dan juga horden berwarna biru seperti itu. Dan di sini juga nih bagian TV juga belakangannya dia pakai blok juga nih teman-teman, dia pakai slam kayu ya berwarna biru navy, dan belakangnya di finishing pakai berwarna putih. Di samping juga udah ada lemari teman-teman, lemarinya juga pinggirannya berwarna hitam, dalamnya itu lebih ke warna coklat tua, which is emang memainkannya again warna-warna netral gitu. Cuman di sini karena kamar anak laki-laki, jadi biar kesan maskulin ditambah juga warna biru gitu sebagai warna utamanya. Nah ini untuk bagian kamar laki-laki. Itu adalah review dari kita untuk unit Himawari di Spring Hill Yume Lagoon. Thank you banget teman-teman semua yang nonton sampai akhir, dan semoga untuk teman-teman yang pengen cari inspirasi rumah bisa dapat nih inspirasi setidaknya 1% untuk setiap kali nonton video kita. Dan thank you banget teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you, bye-bye. We're home where you and I belong. Bye-bye.